Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Baik. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi materi kita. Dan terakhir kita sudah mulai masuk ke pembahasan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim sudah, jamak muannats salim juga sudah, dan kita masuk ke jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir. Ini jamak yang terakhir yang akan kita pelajari di level 1 ini, insya Allah. Jadi berarti sudah ada isim mufrad yang kita pelajari ya, tanda-tanda i'rabnya dari isim mufrad, kemudian isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Berarti sudah ada 4, ya, tersisa 5 insya Allah. Nah, hari ini kita masuk jamak taksir, berarti nanti sisa 4 insya Allah. Sekilas mengingat kembali isi mufrad, tanda rofaknya dia pakai dhamma, tanda nasabnya dia pakai fathah, jernya pakai kasroh. Kalau isi mutsanna, rofaknya pakai alif, ya. Kemudian nasabnya pakai ya, jernya pakai ya. Kalau jamak mudzakkar salim, rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai ya, jernya pakai ya. Dan jamak muannats salim, rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai kasroh, jernya pakai kasroh. Nah, sekarang kita akan masuk ke jamak taksir, ya. Kita masuk ke jamak taksir. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemarin terakhir pakai yang ini ya, pakai yang hijau ini ya. Baik, kita lihat. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamak taksir, ya. Jamak taksir, ini jamak yang ketiga yang akan kita pelajari lebih dalam lagi insya Allah hari ini. Jamak taksir ini adalah jamak untuk menunjukkan arti jamak tiga atau lebih. Berarti lebih dari dua. Pokoknya tiga ke atas itu sudah mulai masuk ke jamak, gitu ya. Nah, jamak taksir ini bedanya dengan jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim adalah kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu perubahannya teratur. Ada rumusnya, dan rumusnya itu tinggal ditambahkan ke isi mufradnya, berubahlah menjadi jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim, ya. Eh, Coba kalau ini dulu seperti ini. Nah, ya. Baik. Jamak taksir, ya, bedanya dengan jamak taksir adalah kalau jamak taksir itu berubah dari bentuk isi mufradnya, ya. Dia susunannya dia tidak beraturan. Jadi poin besar yang perlu dipahami untuk jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti jamak, tapi susunannya dia itu tidak beraturan. Susunannya tidak beraturan. Tidak seperti halnya jamak mudzakkar salim yang berubah dari isim mufradnya tinggal ditambahi una, ina, ina, dia berubah jadi jamak mudzakkar salim. Ataupun jamak muannats salim yang dari isim mufradnya tinggal ditambahkan atun, atin, atin, maka dia berubah jadi jamak muannats salim. Nah, kalau jamak taksir enggak. Jamak taksir itu dia berubah dari struktur kata isim mufradnya. Ya, sebagai contoh, ini ada kata tolibun yang artinya adalah seorang siswa, ya, seorang siswa. Jamaknya itu enggak, untuk jamak taksirnya, ya, jamak taksirnya itu bukan tolibuna, tapi dia tullabun. Ya, jamak taksirnya, ya. Kalau jamak muannats, jamak mudzakkar salim kan tolibun, tapi kalau jamak taksirnya tullabun. Lihat struktur kata dari tolib berubah, ya, berubah harokatnya, berubah hurufnya. Hurufnya ada tambahan, ya, ada tambahan alif di sini, kemudian toknya kalau di sini fathah, lamnya di sini kasroh, sedangkan di sini toknya dhammah, lamnya fathah, ya. Itu berubah. Inilah yang dimaksud dengan jamak taksir. Dia perubahannya tidak beraturan dan keluar dari struktur isi mufradnya. Tidak beraturan maksudnya begini. Antara satu kata dengan kata lain, dia ada kemungkinan atau kemungkinan besar dia beda bentuk jamaknya, jamak taksirnya.
Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu meskipun katanya berbeda, akan tetapi jamaknya yo tetap sama. Ya, jamak mudzakkar salimnya yo tetap tetap sama. Jadi proses perubahannya itu cuma ditambahi una, ina gitu aja. Berbeda dengan jamak taksir, kalau jamak taksir enggak. Ya, contoh ini kata tolibun jamaknya adalah tulabun. Sedangkan kata masjidun jamaknya ternyata bukan tidak mengikuti kata tolib, ya, tidak mengikuti kata ini, tapi dia punya struktur sendiri. Jamak dari masjidun adalah masajidu. Jamak dari masjidun adalah masajidu. Jadi tidak beraturan, ya, susunannya tidak beraturan. Di sini tulabun, di sini masajidu. Nanti beda ada lagi kata yang lain juga bisa berbeda lagi, misal gitu ya. Dan dia keluar dari struktur isim mufradnya. Kan masjidun ya, enggak masjiduna atau masjidatun, enggak. Tapi masajidu, ya. Beberapa masjid ataupun masjid-masjid. Baik, sekarang kita lihat tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Nah, mudahnya tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Jamak taksir, tanda i'rabnya adalah sama persis dengan isim mufrad. Sama persis dengan isim mufrad. Artinya rofaknya dia menggunakan dhamma, ini rofaknya menggunakan dhamma, nasabnya dia menggunakan fathah, jernya menggunakan kasroh. Artinya ketika ada jamak taksir dia jadi fa'il, maka i'rabnya kan rofa, tanda rofaknya dengan dhamma, seperti isim mufrad, persis. Ketika ada jamak taksir dan dia menjadi maf'ulun bi ataupun objek, maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah, sama persis seperti isim mufrad. Ketika ada jamak taksir kok dia didahului huruf jar, maka i'rabnya kan jar, tanda jarnya dengan kasroh, sama persis seperti isim mufrad. Oke, baik Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat contoh berikut ini. Ini untuk jamak mudzakkar salim ya, nomor 3, nomor 1, 2 tidak dicantumkan karena nanti di tabelnya terlalu banyak. Baik, yang nomor 3 jamak mudzakkar salim. Berarti nomor 1, 2 kan isim mufrad dan isim musanna. Yang jamak mudzakkar salim ini contohnya ada arsala khaliduna solihina ila zaidin. Ini sudah kita pelajari ya, ya. Insya Allah teman-teman ingat ya, dan saya harapkan benar-benar ingat. Ini contoh ini sengaja kami ulang di sini supaya harapannya teman-teman itu tidak lupa dengan pelajaran sebelumnya. Karena ini pelajaran yang harus diingat semuanya ya, diingat semuanya. Jadi jangan sampai belajar yang ini yang kemarin-kemarin lupa. Ya, usahakan tidak seperti itu. Baik, di sini ada arsala telah mengutus ataupun mengantarkan. Siapa yang mengantarkan? Khalidun, para Khalid. Ya, para Khalid di sini kan yang mengantarkan, berarti dia menjadi fa'il, i'rabnya rofa, tanda rofanya pakai wawu. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian yang di antara adalah solihin, para soleh. Para soleh di sini jadi maf'ulun bi, i'rabnya dia nasab, tanda nasabnya pakai ya karena jamak mudzakkar salim. Ila zaidin, zaidina dia i'rabnya jar karena didahului huruf jar, tanda jarnya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Oke. Kemudian yang keempat ada jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim contohnya di sini adalah wajadatil mu'minatul muslimati fil maktabati. Ya, para mukminah itu mendapati para muslimah di beberapa perpustakaan. Baik, para mukminah di situ dia kedudukannya jadi fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhamma. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Kemudian para muslimah, al-muslimat ini yang didapati ya, yang dilihat oleh para mukminah, maka di situ dia kedudukannya jadi objek, i'rabnya nasab, tanda nasabnya pakai kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Dan al-maktabati di situ didahului huruf jar, maka i'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena jamak muannats salim. Nah, untuk jamak taksir dia mirip dengan isim mufrad ya, jamak taksir dia mirip dengan isim mufrad. Apa itu? Rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh ya, doma, fathah, kasroh, sama persis. Baik, kita lihat contohnya. Ada tulab di sini jamak dari tolib ya. Ada tulab, kemudian ada kutub. Kutub ya itu jamak dari kitabun, buku. Haqaib itu jamak dari hakibatun ataupun tas nih ya. Ada tulab, kutub, haqaib. Ya, jamaknya.
Ini aslinya isim mufradnya adalah tolibun. Tolibun. Kemudian kutub ini isim mufradnya adalah kitabun. Kemudian al-haqaib isim mufradnya pakai alif lam juga ya. Bisa nggak pakai alif lam, cuman kalau nggak pakai alif lam pembahasannya beda nanti. Al-haqaib. Al-haqaib. Kok al-haqaib? Al-haqibatu. Al-haqibatu. Artinya adalah tas. Ini si mufradnya ya, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang contohnya. Wajadat tullabu kutubahum fil haqaibi. Para siswa itu ya mendapati buku-buku mereka berada di dalam tas-tas. Para siswa itu mendapati buku-buku mereka berada di dalam tas-tas. Oke. Baik, kita sekarang lihat rinciannya. Ya, rinciannya insya Allah sudah pernah kita pelajari, jadi nggak pusing. Insya Allah ini sama ya, struktur tabelnya itu sama. Jadi usahakan jangan pusing di sini, Bapak Ibu. Perhatikan, wajada mendapati. Siapa yang mendapati at-tullab? Berarti at-tullab di sini dia menjadi fa'il. Dia menjadi at-tullab di sini jadi fa'il. Ya, oke. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya otomatis rofa. Tanda rofaknya pakai domah. Kenapa? Karena jamak taksir, ya, jamak taksir sehingga tulab di sini tulabu pakai domah. Wajadat tulabu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang didapati oleh para siswa itu? Kutubahum. Nah, kutubahum. Berarti kutubahum di sini kan buku-buku mereka. Ya, ini asalnya dari kutub dan ditambahkan hum, ya. Domir hum. Humnya kembali kemana? Kembali ke tulab. Ya, kutubahum, kutub buku-bukunya hum para siswa itu. Berarti kutuba, ya, humnya kita tidak ikutkan dulu. Yang kutuba, i'rabnya dia kedudukannya. Jadi kutuba di situ kedudukannya jadi maf'ulun bih, jadi objek. Maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah karena jamak taksir. Makanya di sini dibacanya kutuba. Ya, dia fathah. Kutuba. Wajadatul labu kutubahum. Nah, sedangkan banyak di situ kan dia nggak ada alif lamnya tapi nggak tanwin. Kenapa? Jawabannya karena dia mudhof. Mudhof kemana? Ke hum. Dan domir hum di situ jadi mudhofun ilaih. Karena hum jadi mudhofun ilaih, sedangkan hum itu kan isim mabni karena termasuk isim domir, maka tidak kita katakan i'rabnya jar, tapi kita katakan fi mahalli jarrin. Saya ulangi, fi mahalli jarrin. Humnya itu fi mahalli jarrin menempati posisinya i'rab jar. Baik, kemudian al-haqaibi di dalam tas-tas ini tas-tas ternyata dia didahului huruf jar, maka i'rabnya otomatis jar. Tanda jarnya kasroh karena jamak taksir. Makanya al-haqaibi fil haqaibi. Baik, eh, penjelasannya sudah ada di tabelnya di sini. Ya, ada tulab, ya robnya rofa, karena menjadi fa'il, tanda rofanya domah karena jamak taksir. Kutuba i'rabnya nasab karena menjadi maf'ulun bi, tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Al-haqaib i'rabnya jar karena didahului huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak taksir. Baik, sudah dijelaskan di sini. Sekarang kita akan masuk ke contoh ya. Sebelum contoh ini ada catatan untuk jamak taksir. Ada catatan mohon diperhatikan jamak taksir dalam perubahannya itu bisa dikatakan tidak beraturan atau berubah dari susunan isim mufradnya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim yang mengalami perubahan namun susunan utamanya masih mengikuti isim mufradnya. Ya, meskipun demikian, secara umum jamak taksir tetap memiliki pola susunan kata. Jadi, meskipun jamak taksir itu berubah dari struktur isi mufradnya, alias tidak menggunakan rumus tetap, tapi jamak taksir sebenarnya dia tetap punya pola. Akan tetapi pola perubahan ini hanya berlaku pada kata-kata tertentu dan tidak berlaku pada kata-kata yang lainnya. Alias tidak semuanya perubahannya sama. Ada yang mirip tapi tidak semuanya.
Terus gimana caranya? Cara untuk mengetahui jamak taksir, caranya adalah dengan menghafalkannya. Tapi nggak usah pusing-pusing ya, karena menghafalkan jamak taksir nanti Bapak Ibu tidak harus ngapalin satu persatu. Oh ini apa namanya jamak taksirnya ini jamak taksirnya ini. Sekarang tidak harus seperti itu. Akan tetapi nanti bersamaan dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu sering belajar dan sering praktek nanti akan ketemu insya Allah dengan jamak taksir. Begitu ya. Jadi dihafal, ngelihat kamus lah gitu. Kalau simpelnya kalau belum tahu yang ngelihat kamus. Baik, tapi secara umum jamak taksir itu ada polanya, meskipun tidak semua seperti itu. Berikut beberapa contoh pola jamak taksir. Lihat, di sini ini artinya masjidun, kemudian sebelahnya adalah isi mufradnya. Masjid, isi mufradnya adalah masjidun. Jamaknya masajidu. Jamaknya masajidu. Iya. Ini kenapa nggak pakai tanwin? Nah, ya, kenapa nggak pakai tanwin? Belum kita jelaskan di sini ya. Jadi nggak usah ditanya dulu. Nanti kemungkinan kalaupun ditanya saya akan jawab. Nanti belum dibahas di sini. Masajidu. Jadi ada isim-isim yang tidak tidak boleh pakai tanwin. Nah ini di antaranya. Tapi ini insya Allah nggak usah pusing-pusing ya, karena masih akan kita bahas di level satu. Ya, baik. Perhatikan di contoh kedua, proses perubahan jamak taksirnya dia mirip. Tempat duduk, bahasa Arabnya adalah maq'adun. Maq'adun, jamak taksirnya mirip dengan masajidu, yaitu maqa'idu. Mana sisi kemiripannya? Sisi kemiripannya adalah struktur susunannya ya, terutama tambahan hurufnya dan harokatnya. Tambahan hurufnya dan juga harokatnya ya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Sisi persamaannya adalah pertama di sama-sama didahului huruf mim ya, ini mim. Kemudian mimnya fathah. Mimnya fathah. Kemudian huruf kedua ini adalah huruf asli. Jadi masjidun maqaid ini huruf aslinya sebenarnya cuma tiga ya. Huruf aslinya itu ini. Sin, jim, dal. Ini qaf, ain, dal. Mimnya itu tambahan. Oh, dari mana itu mengetahuinya? Nggak usah pusing-pusing ya, nanti aja. Jangan dalam-dalam di situ. Karena nanti itu akan dipelajari di sorof, insya Allah. Dan pelajaran kayak gini nggak harus pusing-pusing, tapi nanti tahu gitu, insya Allah. Jadi kalau sekarang cukup tahu dulu kalau ini aslinya tiga huruf. Baik, maka di sini bisa ngelihat huruf keduanya dia sama-sama fathah. Huruf ketiganya sama-sama ditambahi alif. Huruf setelah alif sama-sama kasroh. Nah, inilah yang dimaksud dengan polanya sama, ya. Masajidu dengan maqaidu itu sama polanya. Masajidu, maqaidu. Ya, padahal untuk isi mufradnya beda, yang satu masjidun, yang satu maq'adun, tapi jamak taksirnya sama. Masajidu maq'aidu. Terus ngelihatnya gimana? Ngelihatnya gini. Kalau ada kata yang struktur apa namanya? Struktur susunan katanya, huruf-hurufnya tersusun sama seperti masajidu, berarti bacanya juga sama. Yang bacanya juga sama. Masajid itu kayak gini, huruf huruf pertama mim, ya, kemudian ada huruf kedua setelah huruf ketiganya alif, ya. Dan total hurufnya ada satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya, ada lima, ya. Setelah alif ada dua huruf, sebelum alif ada dua huruf gitu ya. Alifnya di tengah-tengah. Diawali mim, alifnya di tengah-tengah, ya. Maka kemungkinan besar cara membacanya sama masajidu. Ibaratnya gini nih. Kalau ada tulisan seperti ini, Bapak Ibu harusnya sudah bisa baca. Eh, ya, ini mim, fa, ain dan juga lam. Kira-kira bacanya gimana Pak Hengki? Pak Hengki Abu Hafiz. Coba, Ya, kira-kira yang ini saya nggak harokatin, cara bacanya gimana? tertutup masa Ya, ini mim, fa, ain, lam. Kira-kira mafa bacanya gimana? mafailu. Iya betul, mafailu, betul betul Pak Hengki. Jadi ketika susunannya sama, jadi kan di sini tadi yang saya katakan ya,
diawali mim, misal ini tadi mim ya diawali mim, kemudian huruf ketiganya alif kayak gini. Huruf ketiganya alif. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya, ya, yang seperti ini bentuknya kemungkinan besar cara bacanya sama. Ini sama dengan masajidu, mafailu. Baik, sama dengan contoh yang lainnya. Perhatikan contoh yang ketiga. Ada majlis. Nah, majlis. Bahasa Arabnya ya majlis. Majlisun. Ya, majlisun itu tempat duduk juga ya. Majelis biasanya kan majelis tempat orang-orang duduk di situ. Majelis majelis ilmu gitu ya. Berarti di situ tempat-tempat para penuntut ilmu duduk gitu. Ya, majlisun itu bahasa Arabnya majlisun ya, majlis bahasa Arabnya adalah majlisun. Jamaknya sama dengan masjid, yaitu masajidu, mirip dengan masajidu maksudnya ya. Maka majlisun jamaknya adalah majalisu. Majalisu. Baik ya. Jadi sama cara bacanya mimnya fathah, jimnya fathah, lamnya kasroh ya. Baik, kemudian yang ketiga ada baju. Bahasa Arabnya adalah libasun. Jamaknya mirip dengan masajidu, yaitu malabisu. Lah itu yang satu dua tiga kan ini masjidun pakai mim, makadun pakai mim, majlisun pakai mim, libasun nggak pakai mim kok itu jadinya malabisu. Itulah yang dimaksud dengan jamak taksir itu nggak beraturan, ya. Tidak beraturan. Keluar dari struktur isim mufradnya, ya keluar dari struktur isim mufradnya. Maka di sini libasun dia jadi malabisu, ya malabisu. Oke, intinya gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan kata yang secara struktur huruf-hurufnya itu mirip dengan masajidu, maqaidu, majalisu, malabisu, maka cara bacanya sama persis seperti itu. Baik ya. Ingat-ingat saja satu ya, masjidun jamaknya masajidun. Ingat ini, poin ini yang jadi rumus utamanya yang tidak apa-apa. Masajidun. Jadi kalau ngelihat masjid, oh ini jamaknya masajidun. Gitu ya. Baik. Kemudian sekarang kita lihat yang kedua. Ada contoh kedua dari bentuk jamak taksir yang beberapa kata lain itu mirip ya bentuknya. Contohnya adalah sahabat, bahasa Arabnya adalah sahib, ya sahibun. Nah, jamaknya adalah ashabun, ya. Ini salah satu jamaknya, ya. Sahbun juga jamaknya. Makanya jamak taksir dari sahibun itu enggak cuma satu ya. Ada sahbun, ada ashabun. Makanya biasanya kalau di mukadimah itu wasallallahu wasallam ala ali ala misal ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, ada yang wa ashabihi, ada yang wa sahbihi. Ya, itu sama. Sahbun jamak taksir dari sahibun, ya ashabun juga jamak taksir dari sahibun. Tapi yang kita ambil satu yaitu ashabun karena ini ada kemiripan dengan jamak yang lainnya. Contohnya adalah musuh. Kalau musuh itu bahasa Arabnya aduun. Jamaknya sama dengan ashab yaitu a'daun gitu. Sama kan? Samanya itu ya sama-sama diawali hamzah, ya. Sama-sama diawali hamzah. Huruf keduanya sama-sama sukun, ya kan? Huruf ketiga, huruf ketiganya sama-sama fathah dan huruf keempatnya alif. Itu sama kan ya? Sama. Baik. Contoh lain pintu. Bahasa Arabnya adalah babun, jamak taksirnya adalah abwabun. Jamak taksirnya adalah abwabun. Pintu-pintu. Ya, sama dengan a'daun, ashabun, struktur katanya. Kemudian pasangan. Bahasa Arabnya adalah zaujun, kemudian jamak taksirnya adalah azwaj gitu ya. Baik, ini sama dengan ashabun, a'daun, abwabun, azwan. Artinya ketika apa namanya? Bapak Ibu ngelihat struktur katanya sama seperti itu, ya, misal kayak gini, maka Bapak Ibu harusnya sudah bisa membaca ini bacanya bagaimana. Coba. Silahkan coba Pak Roni Firmansyah, coba dibaca. Ini bacanya gimana? Yang ini. Af'alun. Iya, pinter. Afalun. Berarti kalau ada bentuk isim yang modelnya seperti ini, kemungkinan besar dia adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Sama halnya dengan yang ini. Ini kemungkinan besar dia adalah jamak taksir. Baik, sekarang kita sudah ya. Ini catatan khusus untuk jamak taksir. Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Contoh dari jamak taksir.
Silakan, kita mulai akan minta tolong untuk dibaca satu persatu. Kita mulai karena tadi sudah bapak-bapak ya. Kita mulai dari ibu-ibunya. Silakan coba Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Contoh pertama dibaca. Siap Ibu Yanti? Ya, Ustaz. Oke, monggo silakan Ibu dibaca. Contoh yang pertama. Ishtaratul labu kutubat tafsiri. Taib. Artinya apa Ibu? Para siswa itu telah membeli buku-buku tafsir. Oke, baik. Sekarang kita akan i'rab Ibu nggih. Ishtara berarti artinya Mhm. membeli. Siapa yang membeli at-tulab? Berarti tulab di sini jadi apa Ibu? Jadi fa'il. Fa'il i'rabnya apa? Irobnya rofa, tanda Tandanya. rofaknya, tanda rofaknya domah karena Kenapa? jamak taksir. Jamak taksir. Baik. Isi mufradnya apa tulab Ibu? Isi mufrad dari tulab tadi? Tolib, tolibun. Talib. Talibun. Oke, at-talibu. Nah, sekarang kutuba. Kutuba jadi apa Ibu? Menjadi maf'ulun bi. I'rabnya berarti apa? Nya nasob, Nasab tanda nasabnya. nasobnya fathah Kenapa pakai karena fathah? jamak taksir. Jamak taksir. Barakallahu fiik. Terakhir at-tafsiri dia jadi apa Ibu? Tafsiri menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilai. I'rabnya berarti apa Ibu? Roknya jer Tanda jarnya pakai apa? pakai kasroh Kenapa pakai kasroh? karena isim mufrad. Isim mufrad. Betul. Barakallahu fiik. Jadi bukan jamak taksir ya. Karena tafsir ini masuknya isim mufrad. Baik, Ibu Yanti, terima kasih. Jazakillahu khairan. Sekarang contoh yang Ustaz. kedua. Nah, contoh yang kedua, silahkan coba kita minta Pak Tikno. Pak Tikno. Ya, Pak Tikno. Qalat talamin duli ashabihim. Qalat talamidhu li ashabihim. Artinya apa? Para siswa itu berkata kepada saudara-saudara mereka. Oke. Qala itu artinya telah berkata. Siapa yang berkata? At-talamid. Berarti at-talamid jadi apa, Pak Tikno? Jadi fa'il, Fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa, Pak Tikno? rafa, Rafa. Oke. Tanda rafanya pakai apa? domah. Domah. Kenapa pakai domah? Kala karena jamak taksir. Iya, jamak taksir para siswa. Jadi ini salah satu bentuk jamak taksir yang lain. Isi mufradnya tilmidun. Isi mufradnya adalah tilmidun. Ini jadi isi mufradnya itu at-tilmidu. At-til tilmidu ini isi mufradnya, jamaknya talamidu. Baik, li ashabihim. Ashab i'rabnya apa Pak Tikno? Maf'ulun bi. Eh, i'rab ya, maaf kedudukannya maf'ulun bih ya, betul. I'rabnya sekarang apa? Nasab. Kok maf'ulun bih bukan maf'ulun bih? Li ashabihim. Li ashabihim. Dia i'rabnya apa? Jer Jer, betul. Kenapa jer Pak Tikno? didahului huruf jer. Didahului huruf jer. Tanda jernya pakai apa? Li. Li. Pakai apa? Li. Tandanya. Dia pakai doma fathah kasroh. 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 Kenapa pakai kasroh? Ashab. Masih ingat yang ini tadi? Sahabat, sohibun, ashabun. Ya kan? Yang ini Pak Tikno. Nah, berarti ini kok enggak. Tanda jernya pakai apa Pak Tikno yang ini? Ashab, Nama ashab ini. Fatah. Yang ini. Ini. Nah, asha li asha. Loh, kan jamak taksir. Berarti kalau jamak taksir ya ini rumusnya.
Nah, ini rumusnya. Doma, fathah, kasroh. Rofaknya pakai doma, nasobnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Nah, sekarang contohnya ini rofak, nasob atau jer? Jer. Ashab di sini rofak, nasob apa jer tadi Pak Tikno? Didahului huruf jer. Jer. Jer, oke. Tanda jernya berarti apa Pak Tikno? Patah. Fathahnya di mana? Oh, iya. Kan huruf terakhirnya yang dilihat, huruf terakhir. Ini ashab, ini kan ashab ditambah him. Himnya berarti kan ini tambahan, ya kan? Karena itu domir ashabihim, saudara-saudara mereka. Hum ini kan ya. Berarti huruf terakhirnya adalah huruf ba. Huruf terakhirnya adalah huruf ba. Berarti tanda jernya pakai apa, Pak Tikno? Ini jer. Oh, ya. Kasro, betul. Tanda jernya pakai kasro ini. Li ashabihim. Kenapa pakai kasro? Jawabannya jamak ashab, Jer. jamak taksir. Iya, Masya Allah. Tapi barakallahu fiik Pak Tikno. Kita coba ulangi ya. Ashab coba Pak Tikno biar lebih mantap. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Kalau masih agak-agak lupa-lupa dikit ya nggak apa-apa. Coba diulangi Pak Tikno biar lebih lancar. Qalat talamidzu li ashabihim. Para siswa itu berkata kepada para saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka. Tilmid tadi jadi apa Pak Tikno? Putus-putus Eh, gimana kan? oh putus-putus suaranya ya. Coba. Talamid jadi apa tadi Pak Tikno? Talamid. Fa'il. Ail, irobnya apa? Rafa. Rofa, tanda rofanya apa? Doma. Doma, kenapa pakai doma? Karena jamak taksir. Pintar. Li ashabihim. Ini ada, nah, kebagi tiga ya. Ada lam, ada ashab, ada him. Nah, ini ada tiga kata di dalam satu kata ini. Ya. Baik, li ashabihim. Ashab, irobnya apa, Pak Tikno? Gimana? Ashab, irobnya apa? Jer. Jer. Kenapa jer? Dahului huruf jer. Huruf jernya apa? Kasroh. Huruf jernya apa? Huruf jernya mana? Huruf jernya. Ba. Lam. Ba. Apa lam? Huruf jernya, huruf jer. Oh, Iya, lam. lam. Oke. Huruf jernya kan yang li ya. Min ila an ala fi ruba ba lam kaf. Oke. Ashab. Nah, sekarang ashab karena i'rabnya jer, tanda jernya pakai apa? Kasroh. Pintar. Kenapa pakai kasroh? Karena jamak taksir. Iya, Masya Allah, karena jamak taksir. Hum jadi apa? Himnya di sini jadi apa, Pak Tikno? Gimana? Yang him ini jadi apa? Him. Ashabihim. Himnya jadi apa? Ini kan himnya sendiri. Istilahnya apa kemarin? Mudhafun. Mudofun ilaih. Ayo, mudhafun ilaih. Berarti fi mahalli jarin. Menempati posisinya i'rab jar. Tapi kan nggak bisa di i'rab karena dia mabni. Barakallahu fiik, Pak Tikno. Alhamdulillah. Nanti sambil diingat-ingat lagi Pak Tikno lagi. Semangat Pak Tikno. Itu artinya sudah lumayan 80% lah. Alhamdulillah. Tinggal nanti dilengkapi. Contoh yang ketiga sekarang. Silakan contoh yang ketiga. Ibu, saya minta untuk dibaca. Silakan Ibu Maryani. Ibu Maryani. Ustaz, Iya, ba silakan Ibu. ba'a at-tujaru Hmm. al-kiha fil aswaqi. Taib ya artinya. Para, para pedagang itu menjual buah-buahan di pasar-pasar. Oke, ini ya. Tujar, fawaki, aswak. Nah, sekarang ba'a berarti artinya adalah telah menjual. Ya. Siapa yang menjual tujar? Berarti tujar jadi apa, Ibu Maryani? Itu menjadi fa'il. Oke, menjadi fa'il. I'rabnya apa berarti, Ibu? I'rabnya rofa, Ustaz. Tanda rofanya apa? Ada rofanya dhammah. Kenapa pakai doma?
Nah, jamak taksir. Iya, jamak taksir. Tujar itu isi mufradnya adalah tajirun ya, tajir. At-tajiru itu isi mufradnya. Tajir. Jadi kalau pernah dengarkan ini orang tajir banget. Sebenarnya bahasa Arabnya itu tajir, bahasa Indonesia itu pedagang ya, karena mungkin dulu orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang pedagang gitu. Baik, itu tujaru. Sekarang al-fawaki kedudukannya jadi apa, Ibu? Kedudukannya sebagai maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bi. Berarti i'rabnya apa, Ibu? I'rabnya fathah. I'rabnya dulu. I'rabnya rafa nasab jar. Nasab, Ustaz. Kok putus suaranya, Ibu? I'rabnya rafa atau nasab atau jar, Ibu? I'rab nasab, Ustaz. Nasab, iya betul. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai apa, Ibu? Tandanya pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena jamak taksir. Jamak taksir. Barakallahu fiik. Fawakih itu jamak dari al-fakihah. Al-fakihah. Al-fakihah itu artinya buah ya. Al-fakihah. Baik. Yang ketiga al-aswaq. Ya. Al-aswaq. I'rabnya apa, Ibu? I'rabnya jar, Ustaz. Kenapa jer? Karena didahului huruf jar yaitu Tan fi. Oke, betul. Tanda jernya apa? Pakai kasrah, Ustaz. Kenapa pakai kasroh? Karena didahului huruf jar. Kenapa pakai kasroh? Oh, karena jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Maryani. Terima kasih. Jazakallah khairan. Betul. Alhamdulillah. Contoh selanjutnya. Contoh yang keempat. Silakan saya minta untuk dibaca Pak. Saya yang belum pernah ditunjuk siapa ya? Muhammad Rizal. Pak Muhammad Rizal sudah pernah saya tunjuk belum ya? Kayaknya belum ya. Belum, Ustaz. Belum ya, silakan Pak Muhammad Rizal. Ini dari mana Pak Muhammad Biasanya Rizal? ikut YouTube, Ustaz. Oh, biasanya ikut YouTube. Masya Allah. Pak Muhammad Rizal dari mana? Aslinya Keramat Kembaran, Ustaz. Tapi sekarang Oh, sedang di Depok. oh gitu. Aslinya Keramat Pengembaraan. Oh iya, enggak apa-apa. Pak Yuswanto izin persiapan ngantor. Ya, silakan Pak Yus. Oke ya, Pak Muhammad Rizal dibaca contohnya. Ishtaro al-mudarrisani Mm-mm. al-aqlama fit Oke, dukani. iya fit tukani. Artinya dibaca? Kedua guru itu telah membeli banyak pena di sebuah toko. Oke, berarti ishtara itu artinya adalah telah membeli. Telah membeli. Siapa yang membeli? Al-Mudarrisan. Baik, Al-Mudarrisan jadi apa berarti Pak Muhammad Rizal? Sebagai fa'il, Ustaz. I'rabnya apa? I'rabnya rafa, Tandanya ani, alif, alif. kasroh, kasroh, Masya Allah. Ani alif. Kenapa pakai alif? isim musanna, Isim musanna. Betul, Masya Allah, isim musanna. Al-aqlam. Pena-pena. Jadi apa? sebagai nasab, Ya, sebagai sebagai maf'ul bih, cek, maf'ulun bih. I'rabnya berarti nasab, nasab, tanda nasabnya. tandanya fathah, Kenapa pakai fathah? jamak taksir, Jamak polan. taksir. Iya, pokoknya kalau ada jamak kok bentuknya nggak ada rumusnya una ina ina atau atun atin atin itu kemungkinan jamak taksir. Gitu. Tuh kan, i'rabnya apa? Cer, Ustaz. Cer. Kenapa cer? Dahulu huruf cer, fi, Tanda cernya apa? kasroh. Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Isim mufrad nih. Isim mufrad, sebuah toko, betul. Barakallahu fiik. Tukan, jamak taksirnya itu dakakin. Dakakin, tapi ini tukan ya. Barakallahu fiik, Pak Muhammad Rizal. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Contoh selanjutnya, contoh terakhir nih, contoh terakhir yang belum saya pernah tunjuk. Coba Ibu Ibu Ruminah, pernah saya tunjuk belum? Pernah, Ustadz. Oh, sudah pernah. Baik, geser yang lain dulu nggih, Ibu. Coba Ibu Sri Wahdani sudah pernah, Ibu? Sudah pernah, Ustaz. Sudah pernah ya? Coba ibu-ibu yang belum pernah saya tunjuk di sini ada? Kalau nggak ada berarti ya ditunjuk basing saja nggih.
Berarti coba ibu coba ibu Nurul Auliana, ya ibu Nurul Auliana, silakan ibu. Baik, Ustadz. Ya, Ya, silakan. ya, wudu solihun Allah fil masajidi. Oke, fil masajid. Ada yang izin silakan, enggak Bapak Ibu. Ya budu salihun Allah fil masajidi. Oke. Meskipun ini ada cara bacanya, saya lupa sudah pernah menjelaskan atau belum yang ini, tapi enggak apa-apa. Ya, silakan Ibu dibaca artinya. Salih beribadah kepada Allah di beberapa masjid. Baik, baik. Ya budu artinya adalah beribadah. Siapa yang beribadah? Solih. Berarti solih jadi apa Ibu? Jadi fa'il. Jadi fa'il. I'rabnya berarti apa? Rofa, Tanda rofanya pakai apa? pakai domah. Kenapa pakai doma? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Betul. Barakallahu fiik. Allah di sini dia kedudukannya jadi apa? Jadi maf'ulul bih. Jadi maf'ulun bih. Berarti i'rabnya apa? Fathah. Fathah. I'rabnya Nasab. nasab. Tanda nasabnya Pakai fathah. kenapa pakai fathah? Nah, isim mufrad. Barakallahu fiik. Selanjutnya al-masajidi. I'rabnya apa? Ya, jer. Kenapa dia cer? Karena didahului huruf jer. Tanda cernya apa? Tanda jernya pakai kasroh. Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Nah, jamak taksir. Jamak taksir. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ibu. Betul ya. Cuman ini ada, saya lupa sudah pernah jelaskan atau belum yang solihunillah. Ini bacanya adalah solihunillah. Jadi kalau ada tanwin, ini kan berarti tanwin ya, tanwin gini, ketemu alif. Ya, ketemu alif di sini. Ini rumusnya adalah sukun ketemu sukun, berarti salah satunya harus dihidupkan. Kayak misal ke Bapak Ibu baca surat An-Nas minal jinnati wan nas. Itu min sama al jinnah. Itu kan minnya aslinya sukun, tapi dibacanya minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan. Sudah pernah ya? Oh, alhamdulillah sudah pernah. Nah, kalau solihun ini ya, solihun ini itu aslinya adalah solihun, ada nun sukunnya ya, solihun. Tapi nun sukun ini nun sukun yang tuntoku wala tuktab, diucapkan tapi tidak tertulis. Tapi secara kaidah dia masih sama. Ketika dibaca maka akan ada dua sukun. Sukun yang pertama ada di huruf nun, sukun yang kedua ada di alif. Dua sukun bertemu maka nggak bisa. Salah satu harus dihidupkan. Makanya nunnya akhirnya dihidupkan. Nah, yang ringan nunnya itu dihidupkan dan dikasih harokat kasroh. Maka cara membacanya adalah solihunillah. Solihunillah gitu ya. Baik, kalau sudah pernah alhamdulillah, dan ini untuk pengingat saja. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, selesai pembahasan seputar jamak taksir dan selesai pula pembahasan seputar jamak. Pada pertemuan yang akan kita pertemuan nanti malam insya Allah ya. Nanti malam kita akan masuk ke yang tadi saya sempat singgung, isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi kan kita pernah membahas isim itu, tanda isim kan ada alif lam sama tanwin nggih Bapak Ibu, betul nggih, masih ingat ya? Dan kalau ada alif lam nggak mungkin ada tanwin. Dan kalau nggak ada alif lam berarti pakai tanwin. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah isim-isim yang dia nggak ada alif lamnya tapi tetap nggak boleh ditanwin. Isim-isim yang dia nggak ada alif lamnya tapi tetap nggak boleh ditanwin. Nah, contohnya adalah ini. Contoh di sini ada Ibrahimu. Ibrahimu nggak boleh di Ibrahimun ya. Masajidu itu nggak boleh bacanya masajidun meskipun nggak ada alif lamnya ya. Kemudian Fatimatu itu juga nggak boleh ditanwin ya. Baca Fatimah itu nggak boleh Fatimatun gitu. Hamzatu nggak boleh juga Hamzatun. Nah, ini isim-isim yang tidak boleh ditanwin disebut dengan mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarf. Mamnu'un minas sarf. Isim yang tidak boleh ditanwin.
Jadi insya Allah kita akan pelajari lebih mendalam nanti malam untuk mamnu minas sarf karena ini akan ada rinciannya ya. Akan ada rinciannya tuh. Ada jenis-jenis mamnu minas sarf tapi nanti malam saja insya Allah kita akan pelajari. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Ini barangkali sesi materi kita. Setelah ini barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang belum jelas dipersilakan untuk ditanyakan. Setelah ini kita tutup dulu sesi materi pada kesempatan bagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya informasikan kemungkinan nanti di bulan Ramadan yang malam ada kemungkinan kita geser ya. Kayaknya kalau setelah taraweh terlalu malam nanti ya. Jadi kemungkinan kita geser antara pagi hari atau mungkin di hari Ahad antara paginya tapi nggak pagi banget atau sore hari menjelang berbuka. Jadi kajian menjelang berbukanya kajian bahasa Arab gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Setelah ini sesi tanya jawab jika masih ada yang belum jelas. Kita tutup sesi materi kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.